Ini ada apa sampai institusi terlibat sebanyak ini? Ada kesan bahwa ini ada geng-gengan di tubuh Polri. Ada kesan bahwa ini suatu kebiasaan yang sudah terjadi untuk saling menutup kasus per kasus. Bagaimana dengan kasus KM 50? Kasus KM 50 yang menewaskan 6 orang Front Pembela Islam (FPI) kembali mencuat dan menjadi sorotan. Kasus KM 50 Tol Cikampek merupakan salah satu kasus yang ditangani Ferdy Sambo. Kasus kematian yang dinilai janggal itu mencuat pasca Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menetapkan Ferdy Sambo sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Pendapat Desmond Junaidi Mahesa, ketika pada saat pertemuan rapat kerja Kapolri dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR tanggal 24 Agustus tahun 2022, menurutnya dalam kasus Ferdy Sambo menimbulkan pertanyaan, kenapa ada banyak institusi yang terlibat begini? Ujarnya, ada kesan bahwa ada geng-gengan di tubuh Polri, ada kesan bahwa ini sudah menjadi kebiasaan untuk saling menutupi kasus per kasus, seperti misalnya kasus KM 50 yang terkesan ditutup-tutupi, walaupun dalam proses peradilan saya jawab bahwa, itu sudah berjalan dengan baik, kata Desmond Junaidi Mahesa, dalam rapat kerja DPR dengan Polri saat itu. Komnas HAM pada tanggal 26 Agustus tahun 2022 mengungkapkan, pelanggaran HAM pada kasus Brigadir J atau Yosua Huta Barat serupa dengan kasus-kasus tewasnya Laskar FPI di KM 50 Tol Cikampek. Kedua kasus tersebut bukanlah merupakan pelanggaran HAM berat meski masih disebut pelanggaran HAM. Kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik kepada wartawan. Menurutnya, kasus Brigadir J dan KM 50 sama-sama tidak ditemukan unsur state crime. Dia menyebut keduanya hanya termasuk ke dalam pelanggaran HAM biasa. Dulu kami mengatakan juga hal yang sama dengan KM 50, walaupun banyak orang mendebat, saya tanya kembali apa dasarmu? Apa unsur yang kamu temukan? Kan gak bisa jawab, tapi ngotot harus HAM berat padahal HAM berat tidak begitu, katanya. Kasus Brigadir J merupakan pelanggaran HAM. Namun, bukanlah pelanggaran HAM berat yang merupakan kejahatan dari negara. Ini kan bukan pelanggaran HAM yang berat gross violations of human rights, atau disebut sebagai state crimes. Jadi, meskipun tetap merupakan pelanggaran HAM, mestinya dibawa ke pengadilan pidana, katanya. Taufan menyebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, hanya pelanggaran HAM berat yang dapat dibawa ke pengadilan HAM ad hoc. Taufan menjelaskan kasus pelanggaran HAM berat salah satu contohnya adalah kasus Paniai, Papua, dan kasus Aceh.